Kasus yang melibatkan P. Diddy terus menjadi topik perbincangan hangat di berbagai platform media sosial mengingat besarnya skandal yang melingkupinya. Seiring dengan terungkapnya fakta-fakta terbaru, beragam teori konspirasi bermunculan, menciptakan atmosfer ketegangan dan ketidakpastian. Banyak yang percaya bahwa P. Diddy terlibat dalam sejumlah insiden besar yang melanda dunia selebriti Hollywood, termasuk dugaan keterlibatan dalam kasus penghilangan nyawa sejumlah artis ikonik seperti Tupac Shakur, Aaliyah, Left Eye, dan Michael Jackson. Hingga saat ini, lebih dari 120 orang telah muncul untuk melaporkan pengalaman buruk mereka sebagai korban P. Diddy. Dari jumlah tersebut, 60 diantaranya adalah pria dan 60 lainnya wanita, termasuk di dalamnya individu yang masih di bawah umur. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Talia Graves, yang telah mengajukan gugatan terhadap P. Diddy. Dalam gugatan tersebut, Talia mengklaim bahwa ia menjadi salah satu korban skandal yang terjadi pada tahun 2001. Ia menyatakan bahwa tindakan tidak etis yang dilakukan oleh P. Diddy sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan baru kini terungkap ke publik. Lebih jauh lagi, kesaksian dari mantan asisten P. Diddy, Pam Lewis Radden, menambah bobot kasus ini. Pam mengungkapkan bahwa selama bekerja untuk P. Diddy, ia mengalami banyak situasi yang tidak mengenakan dan menciptakan ketidaknyamanan. Pengalaman-pengalaman tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika di balik layar serta bagaimana P. Diddy beroperasi dalam dunia industri musik. Dengan semakin banyaknya korban yang berbicara dan fakta-fakta yang terkuak, skandal ini tidak hanya menciptakan gelombang perdebatan di media sosial, tetapi juga menggugah masyarakat untuk memikirkan lebih dalam tentang masalah kekuasaan, penyalahgunaan, dan keadilan di dunia hiburan. Apakah P. Diddy akan menghadapi konsekuensi dari tindakan yang dituduhkan padanya? Setelah penangkapannya pada 16 September 2024, P. Diddy langsung menjalani proses persidangan keesokan harinya. Saat itu, ia sempat mengajukan jaminan sebesar 50 juta US dollar atau sekitar 700 miliar rupiah dengan klaim bahwa dirinya tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Namun permohonan jaminan tersebut ditolak oleh pihak pengadilan. P. Diddy kemudian menghadapi 3 dakwaan utama yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual. Pada 1 Oktober 2024, di sebuah konferensi pers, seorang pengacara bernama Tony Buzbee yang mewakili 120 korban mengumumkan gugatan terhadap P. Diddy. Para korban mengklaim telah menjadi korban pelecehan seksual oleh P. Diddy yang merupakan bagian dari kasus pelecehan yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Dari 120 korban yang diwakili oleh Tony Buzbee, 60 diantaranya adalah laki-laki dan 60 lainnya perempuan. Yang mengejutkan, 25 di antara mereka adalah anak di bawah umur. Pelecehan seksual yang dituduhkan dimulai sejak tahun 1991 dan berlangsung selama 33 tahun hingga kasus ini akhirnya terungkap. Tony Buzbee juga mengungkapkan bahwa jumlah korban sebenarnya lebih dari 120 orang. Dalam konferensi pers tersebut, ia menyatakan bahwa ada lebih dari 3.285 orang yang telah menghubungi firma hukumnya untuk melaporkan pengalaman mereka terkait tindakan pelecehan ini. Namun setelah melakukan peninjauan mendalam terhadap setiap laporan, firma hukum Tony Buzbee memutuskan untuk mewakili 120 korban. Sementara itu, laporan dari ribuan orang lainnya masih dalam tahap investigasi. Pengacara Buzbee menambahkan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan P. Diddy, tetapi juga mencakup orang-orang di sekelilingnya, termasuk karyawan, rekan bisnis, dan bahkan beberapa selebritas lainnya. Beberapa korban yang diwakilinya telah diwawancarai oleh agen FBI yang sedang mengumpulkan bukti untuk menguatkan tuntutan terhadap P. Diddy. Mayoritas korban berasal dari negara bagian California, New York, Georgia, dan Florida, di mana sebagian besar pelecehan diduga terjadi. Menurut pengacara Tony, sebagian besar insiden pelecehan seksual ini terjadi di acara-acara pesta yang diselenggarakan oleh P. Diddy di New York, California, dan Florida. Para tamu di pesta-pesta tersebut diduga diberi minuman yang telah dicampur dengan obat-obatan terlarang. Sebagian dari mereka diundang dengan harapan untuk mendapatkan akses ke dunia hiburan dan ketenaran, hanya untuk kemudian menjadi korban pelecehan seksual.
Tony juga menyatakan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan mengungkap apakah ada keterlibatan lebih dalam dari orang-orang lain di sekitar P. Diddy dalam peristiwa-peristiwa ini. Kasus ini kini menjadi salah satu skandal terbesar di industri hiburan dan seluruh dunia menantikan proses hukum yang sedang berlangsung. Sebelum para korban diundang ke pesta-pesta yang diadakan oleh P. Diddy, mereka diduga diberi syarat bahwa mereka harus bersedia menuruti semua keinginannya. Sebagai imbalan, P. Diddy berjanji akan membantu mereka menjadi terkenal. Pengacara Tony Buzbee menjelaskan bahwa meskipun ia belum dapat menyebutkan nama-nama tersebut saat ini, suatu hari ia pasti akan mengungkapkannya di pengadilan. Tony mengklaim sudah memiliki daftar panjang nama-nama orang yang terlibat dalam kejahatan ini. Saat ini, ia sedang menyusun strategi hukum agar semua nama tersebut tidak lolos dari jerat hukum. Menurut Tony, ketika daftar nama itu dipublikasikan, banyak orang akan terkejut. Lebih gilanya lagi, Tony menegaskan bahwa mereka yang terlibat dalam daftar ini bukan hanya menonton, melainkan juga aktif berpartisipasi dalam kejahatan yang sama mengerikan dengan yang dilakukan oleh P. Diddy. Bukan hanya Tony Buzbee yang mewakili para korban, tetapi pengacara lainnya juga terlibat dalam kasus ini. Salah satu di antaranya adalah Ariel Michalkiewicz yang menerima laporan serupa. Beberapa minggu sebelumnya, ada seseorang yang menghubungi firma hukumnya dan mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh P. Diddy. Menurut pengakuan korban yang dilaporkan oleh Ariel, peristiwa pelecehan tersebut terjadi pada tahun 2018. Korban mengatakan bahwa ia diundang ke rumah temannya di Orinda, California yang memiliki koneksi di dunia hiburan. Tidak lama setelah korban tiba, P. Diddy juga muncul di sana. Korban menjelaskan bahwa P. Diddy tampaknya memiliki niat buruk sejak awal. Setelah pertemuan tersebut, P. Diddy menawarkan korban minuman yang diduga telah dicampur dengan zat yang membuat korban pusing dan kehilangan kesadaran. Saat korban tidak sadarkan diri, P. Diddy kemudian melakukan kekerasan seksual terhadapnya menggunakan sebuah benda. Setelah tindakan pelecehan itu, P. Diddy bahkan mengundang seorang pria lain untuk melakukan hal yang sama kepada korban. Sementara P. Diddy menonton dan memuaskan dirinya sendiri. Beruntungnya korban berhasil melarikan diri dari rumah temannya tersebut. Saat berusaha kabur, korban terlihat oleh seorang tetangga di sekitar lokasi kejadian. Tetangga tersebut akhirnya menghubungi polisi untuk melaporkan insiden tersebut. Kasus ini memperlihatkan pola kekejaman yang telah terjadi selama bertahun-tahun dan melibatkan sejumlah tokoh terkenal. Fakta bahwa ada lebih dari satu pengacara yang mewakili korban menunjukkan bahwa skala kejahatan ini sangat luas dan semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut diharapkan untuk menghadapi keadilan. Saat kasus ini terus berkembang, masyarakat menunggu dengan cemas untuk melihat bagaimana hukum akan mengadili para pelaku dan memberikan keadilan bagi para korban. Setelah mendengar cerita korban, Ariel Michalkiewicz sebagai pengacara memutuskan untuk memberikan bantuan. Namun, dia menghadapi kendala besar dalam mengakses dokumen laporan terkait insiden tahun 2018. Ariel menemukan bahwa dokumen tersebut tampaknya telah dimusnahkan, mungkin karena P. Diddy memiliki kekuatan untuk menutupi kasusnya. Untuk mendapatkan akses ke dokumen tersebut, Ariel harus mendapatkan panggilan pengadilan meskipun sebelumnya dia tidak diinformasikan tentang persyaratan ini. Dia hanya diminta untuk mengirimkan surat resmi menggunakan kop surat firma hukumnya yang berisi informasi dasar mengenai korban, tanggal laporan, dan nomor laporan. Pihak kepolisian Orinda berjanji akan memberikan umpan balik dalam waktu 10 hari. Yang membingungkan bagi Ariel adalah proses untuk mendapatkan dokumen ini sangat rumit. Ia bahkan sempat bertanya apakah ia perlu membayar untuk mendapatkan akses terhadap laporan dari rekaman medis korban. Namun tetap saja laporan tersebut tidak pernah diberikan. Pihak Daily Mail mencoba menghubungi kepolisian Orinda untuk mendapatkan klarifikasi tentang kesulitan yang dialami Ariel, tetapi mereka tidak menanggapi permintaan tersebut. Meski begitu, Ariel mengklaim bahwa korban telah berhasil mendapatkan alat bukti terkait tindakan pemerkosaan yang dialaminya pada tahun 2018 yang diduga dilakukan oleh P. Diddy. Sementara itu, pengacara P. Diddy secara tegas membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya, menyebutnya sebagai fitnah. Mereka bertekad untuk membuktikan bahwa P. Diddy tidak bersalah dan akan membela diri di pengadilan.
Menurut mereka, kebenaran akan terungkap berdasarkan bukti, bukan spekulasi liar yang beredar di media. Situasi semakin rumit ketika Hakim Andrew Carter yang sebelumnya menolak permohonan jaminan yang diajukan oleh P. Diddy tiba-tiba diganti oleh hakim baru, Arun Subramanian, pada 3 Oktober 2024. Penggantian ini tertuang dalam berkas pengadilan yang menyatakan bahwa kasus P. Diddy akan dilimpahkan kepada hakim baru. Media Business Insider melaporkan bahwa dengan Hakim Arun Subramanian memimpin persidangan, pengacara P. Diddy kini memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan jaminan hingga 3 kali. Namun tidak ada penjelasan yang jelas mengenai alasan di balik penggantian hakim tersebut yang memicu berbagai spekulasi di kalangan publik bahwa Hakim Arun Subramanian mungkin akan bekerja sama dengan P. Diddy untuk menghindari hukuman. Perkembangan kasus ini menunjukkan betapa kompleks dan berlipatnya tantangan hukum yang dihadapi oleh semua pihak. Masyarakat menyaksikan dengan cermat setiap langkah dalam proses hukum ini, berharap keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran dapat terungkap. Talia Graves lahir di Houston, Texas, Amerika Serikat. Namun pada masa remajanya, keluarganya memutuskan untuk pindah ke New York. Mereka menetap di daerah Rego Park, Queens, di mana Talia melanjutkan pendidikannya hingga tuntas. Kehidupan barunya di New York membawa Talia bertemu dengan seorang pria yang bekerja sebagai staf eksekutif di salah satu label musik ternama Bad Boy Records milik P. Diddy. Hubungan asmara Talia dengan pria ini membawanya lebih dekat ke lingkaran sosial P. Diddy. Sebagai pacar dari staf eksekutif tersebut, Talia sering datang ke studio rekaman Bad Boy Records di New York dan kerap kali bertemu dengan P. Diddy secara langsung. Kedekatan itu pun berkembang dan Talia kerap diundang ke berbagai pesta yang diadakan di rumah P. Diddy, menjalin hubungan yang semakin akrab dengan sang bintang. Namun, kisah cerita ini berujung pada sebuah peristiwa traumatis. Pada musim panas tahun 2001, Talia mendapatkan panggilan dari P. Diddy yang mengajak bertemu. Alasan pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan tentang pekerjaan pacarnya. Karena merasa ingin membantu kekasihnya, Talia menyetujui pertemuan tersebut dan meminta P. Diddy menjemputnya di rumahnya. P. Diddy datang dengan SUV hitam, ditemani oleh bodyguardnya Joseph Sherman. Saat Talia masuk ke dalam mobil, P. Diddy menawarkan segelas wine yang Talia terima tanpa berpikir curiga. Namun di tengah perjalanan, Talia tiba-tiba merasa pusing dan kemudian kehilangan kesadaran. Ketika Talia terbangun, ia mendapati dirinya berada dalam keadaan tidak berbusana di atas meja biliar dengan tangan dan kaki terikat. Di hadapannya, P. Diddy dan Joseph Sherman melakukan aksi keji, merudah paksa Talia yang tidak bisa melawan karena masih merasa pusing. Setelah kejadian itu, Talia kembali pingsan dan saat terbangun lagi, ia sudah berada di sofa kantor P. Diddy dengan gaun yang sudah dikenakan di tubuhnya. Bingung dan terpukul dengan apa yang baru saja terjadi, Talia segera menghubungi temannya untuk menjemput dan membawanya ke rumah sakit guna memeriksa kondisinya. Pada saat itu, Talia tidak melaporkan kejadian tersebut karena rasa takut yang mendalam. Ia khawatir P. Diddy akan melakukan tindakan yang lebih buruk terhadapnya atau keluarganya. Rasa takut ini membuat Talia memilih untuk merahasiakan kejadian tersebut, bahkan dari pacarnya sendiri selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, trauma yang Talia rasakan tidak kunjung hilang. Sebaliknya, rasa takutnya semakin menjadi-jadi, terutama karena P. Diddy dan bodyguardnya Joseph Sherman beberapa kali menghubunginya untuk mengancam agar tetap diam. Ancaman-ancaman ini mendorong Talia untuk meninggalkan New York dan pindah ke Pennsylvania, berharap dapat melarikan diri dari bayang-bayang masa lalunya. Namun pada bulan November 2023, Talia menemukan fakta baru yang menghancurkan,
ia mengetahui bahwa tidak hanya diruda paksa, tapi P. Diddy juga merekam aksi bejat tersebut dan menunjukkan video itu kepada orang lain. Bahkan ada dugaan bahwa video tersebut diperjualbelikan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, pada tanggal 24 September 2024, Thalia akhirnya memberanikan diri melapor dan mengajukan gugatan terhadap P. Diddy. Dengan didampingi pengacara terkenal Gloria Allred, Thalia menggugat P. Diddy serta Joseph Sherman yang turut serta dalam aksi kekerasan tersebut. Gugatan ini terdiri dari dokumen setebal 26 halaman yang menjabarkan tuntutan Thalia atas kerugian material dan non-material yang ia alami. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan penderitaannya, Thalia akhirnya memutuskan untuk memperjuangkan keadilan dan memulai proses hukum melawan P. Diddy. Desas-desus dan konspirasi seputar kehidupan pribadi para selebriti selalu menarik perhatian publik, terutama ketika melibatkan nama-nama besar seperti Jaden Smith, putra dari Will Smith, dan P. Diddy, seorang tokoh ikonik dalam industri musik. Baru-baru ini, sebuah spekulasi liar mencuat di media sosial yang menghubungkan Jaden Smith dengan dugaan kejahatan yang melibatkan P. Diddy. Rumor ini semakin berkembang ketika Jaden secara tiba-tiba mengunggah sebuah video di TikTok. Dalam video tersebut, Jaden tampak sangat emosional dengan mata yang berkaca-kaca. Caption yang ia tulis, "I love my fans, I love our journey, this family is our fortress," memicu berbagai spekulasi. Beberapa netizen menduga bahwa Jaden sebenarnya menjadi korban dari suatu skandal yang lebih besar yang diduga melibatkan P. Diddy. Kecurigaan ini berawal dari kedekatan lama antara Will Smith dan P. Diddy yang telah terjalin sejak akhir 1990-an. Keduanya sering terlihat bersama di berbagai acara besar industri hiburan. Bahkan, mereka pernah merilis single musik dalam waktu yang hampir berdekatan. P. Diddy pada 1996 dan Will Smith pada 1997. Kedekatan ini bukan hanya hubungan profesional semata, tapi juga pertemanan yang terus berlanjut. Salah satu momen yang menimbulkan pertanyaan adalah ketika Will Smith menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh P. Diddy pada tahun 2004. Acara tersebut dikenal dengan nama Freak Off, yang diduga memiliki unsur-unsur yang sangat kontroversial. Desas-desus menyebutkan bahwa dalam pesta tersebut, para tamu disuguhkan makanan yang disajikan di atas tubuh wanita yang tidak berbusana. Beberapa selebriti ternama lainnya seperti Diana Ross, Bruce Willis, dan Owen Wilson juga dikabarkan hadir di pesta itu. Namun, hubungan antara Will Smith dan P. Diddy tetap terlihat hangat meski rumor-rumor tidak sedap terus beredar. Bahkan, pada momen ikonis di ajang Oscar 2022, ketika Will Smith secara mengejutkan menampar Chris Rock di atas panggung, P. Diddy adalah salah satu figur yang membela Will Smith. Pada perayaan ulang tahun ke-50 film The Godfather setelah Oscar, P. Diddy mengatakan bahwa Will dan Chris Rock akan menyelesaikan masalah mereka seperti keluarga. Pembelaan ini dilakukan di sebuah acara pesta eksklusif bernama Gold Party yang sering diadakan setelah ajang Oscar. Terlepas dari rumor yang beredar, belum ada bukti konkret yang mendukung klaim bahwa Jaden Smith adalah korban dari P. Diddy. Spekulasi semacam ini seringkali beredar di kalangan penggemar dan media sosial tanpa dasar yang jelas. Namun, setiap kali seorang selebriti menunjukkan sisi emosionalnya di depan publik, banyak pihak yang berspekulasi mencoba mengaitkan momen tersebut dengan berbagai teori konspirasi. Apakah ini hanya rumor tak berdasar atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Hanya waktu yang akan menjawab. Rumor dan teori konspirasi yang melibatkan nama besar seperti Will Smith, Jaden Smith, dan P. Diddy terus menyebar dengan cepat di media sosial, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Pada tahun 2023, P. Diddy muncul di acara Jimmy Kimmel Live dan dengan tegas membantah berbagai rumor yang mengaitkan Will Smith dan istrinya, Jada Pinkett Smith, dengan dugaan penyimpangan dalam hubungan mereka serta spekulasi mengenai kedekatan mereka dengan Jennifer Lopez.
Ketika P. Diddy ditanya tentang rumor bahwa Will Smith dan Jada telah terlibat dalam aktivitas yang tidak biasa atau menyimpang, P. Diddy menyebut rumor tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Namun, meskipun P. Diddy berusaha menangkis spekulasi, beberapa teori konspirasi tetap berkembang, terutama yang mengaitkan dugaan bahwa Will Smith mengorbankan anaknya Jaden Smith dalam sebuah acara yang dikenal sebagai Freak Off, sebuah pesta kontroversial yang digelar oleh P. Diddy. Banyak orang berspekulasi bahwa Will Smith yang telah lama menjalin hubungan persahabatan dengan P. Diddy terlibat dalam pesta tersebut dan bahkan menyeret Jaden ke dalamnya. Video-video yang memperlihatkan interaksi antara Jaden Smith dan ayahnya Will Smith juga menjadi topik panas di media sosial. Dalam beberapa momen yang terlihat tidak nyaman, Jaden tampak menjauh ketika Will mencoba mendekatinya. Salah satu adegan yang paling banyak dibicarakan adalah ketika Will Smith tampak memaksa ingin mencium bibir Jaden. Namun Jaden tampak menolak. Reaksi tersebut membuat banyak netizen berspekulasi bahwa Jaden mungkin adalah korban dari suatu kejahatan atau aktivitas tidak pantas yang melibatkan P. Diddy dengan persetujuan dari Will Smith. Teori konspirasi semakin memanas setelah sebuah akun di platform X atau dahulunya Twitter menyebut bahwa sekitar 3 minggu sebelumnya Jaden telah menuduh ayahnya memaksanya untuk terlibat dalam aktivitas LGBT di salah satu pesta yang digelar oleh P. Diddy. Tuduhan ini menambah bumbu pada spekulasi yang sudah ada sebelumnya bahwa Jaden mengalami trauma akibat acara-acara tersebut. Nama-nama besar lainnya seperti Justin Bieber juga disebut-sebut dalam teori ini. Ada spekulasi bahwa Justin Bieber mungkin juga merupakan salah satu korban P. Diddy. Orang-orang mencocokkan beberapa lirik lagu Justin Bieber yang berkolaborasi dengan Jaden, seperti lagu Never Say Never dan I Can Be Myself, dengan dugaan bahwa kedekatan mereka lebih dari sekedar kolaborasi musik. Beberapa orang berpendapat bahwa mereka dekat karena keduanya adalah korban dari situasi yang sama. Namun media lain mencoba meluruskan rumor tersebut. Beberapa laporan menyebut bahwa video Jaden Smith yang menangis yang memicu spekulasi ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan P. Diddy. Video itu diklaim berasal dari sebuah unggahan Instagram yang diposting pada 15 Februari 2023, di mana Jaden hanya berterima kasih kepada para penggemarnya atas dukungan mereka selama ini. Namun meski demikian, banyak yang masih percaya bahwa Jaden adalah korban dari skandal yang lebih besar dan bahwa trauma yang ia alami mungkin menjadi penyebab orientasi seksualnya yang sekarang diperdebatkan oleh publik. Spekulasi semakin meningkat setelah kabar bahwa Jaden mungkin menyukai baik perempuan maupun laki-laki, dan beberapa orang mengaitkan hal ini dengan dugaan trauma yang dialaminya dalam pesta yang digelar oleh P. Diddy dengan persetujuan ayahnya. Selain itu, masalah rumah tangga Will Smith dan Jada Pinkett Smith juga menjadi sorotan. Berbagai rumor mengenai kehancuran rumah tangga mereka, termasuk spekulasi bahwa mereka akan segera bercerai, sering dikaitkan dengan keterlibatan Will Smith dalam pesta-pesta kontroversial tersebut. Beberapa orang berspekulasi bahwa konflik dan ketegangan dalam hubungan mereka disebabkan oleh aktivitas Will Smith di pesta-pesta yang diadakan oleh P. Diddy yang kemudian berdampak pada kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Meskipun teori-teori ini terus menjadi topik pembicaraan hangat di media sosial, belum ada bukti kuat yang mendukung klaim-klaim tersebut. Seperti halnya banyak rumor selebriti, spekulasi ini dapat dengan cepat berkembang menjadi cerita yang jauh dari kebenaran. Akan tetapi, popularitas rumor semacam ini menunjukkan betapa mudahnya publik terpesona oleh kisah-kisah dramatis yang melibatkan figur publik terkenal. Kasus kematian Tupac Shakur dan Notorious Big terus menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah musik rap, meskipun banyak teori dan dugaan telah muncul selama bertahun-tahun.
Salah satu detektif yang paling menonjol dalam penyelidikan ini adalah Greg Kading, yang membuka kembali dan menyelidiki lebih dalam tentang pembunuhan kedua rapper legendaris tersebut. Kadang, seorang detektif yang terkenal karena pengalamannya dalam kasus kejahatan besar mengungkapkan beberapa informasi mengejutkan yang menghubungkan produser musik terkenal P. Diddy atau Sean Combs dengan peristiwa tragis ini. Greg Kading telah menyelidiki kasus ini selama bertahun-tahun, dan menurutnya salah satu pelaku utama dalam pembunuhan Tupac Shakur telah diidentifikasi dan ditangkap pada tahun 2023. Pelaku tersebut adalah Kif D, seorang gangster yang selama ini dikenal dekat dengan banyak tokoh dalam dunia rap termasuk P. Diddy. Kif D memiliki koneksi kuat dengan grup kriminal Southside Compton Crips yang berperan besar dalam peristiwa ini. Menurut pengakuan Kif D kepada Kading dan tim penyidiknya, ia pernah diperkenalkan kepada P. Diddy oleh seorang pengedar narkotika terkenal bernama Earl Von Zip Martin yang juga terlibat dalam sejumlah kegiatan kriminal lainnya, termasuk pencurian besar dari promotor tinju terkenal Don King. Hubungan Kif D dengan P. Diddy terjalin kuat karena mereka berkolaborasi dalam bisnis narkotika lintas negara. Dan dari sinilah muncul dugaan bahwa P. Diddy mungkin terlibat dalam perintah pembunuhan Tupac. Pada saat itu, P. Diddy sedang berada di puncak karirnya dengan label rekamannya Bad Boy Records, dan artis andalanya Notorious Big atau Biggie Smalls menjadi bintang utama label tersebut. Di sisi lain, Tupac Shakur yang juga seorang rapper legendaris berada di bawah naungan Death Row Records, label yang dimiliki oleh Suge Knight, seorang figur yang terkenal agresif dan terlibat dalam berbagai konflik. Pada tahun 1995, persaingan antara Bad Boy Records dan Death Row Records memuncak dalam ajang Search Awards di New York. Suge Knight secara terang-terangan mengejek P. Diddy di depan banyak orang, yang menyebabkan ketegangan semakin memanas. Sejak saat itu, hubungan antara kedua label tersebut semakin memburuk dan konflik ini merembet kepada artis mereka termasuk Tupac dan Biggie. Setahun kemudian, perselisihan pribadi antara Tupac dan Biggie memanas setelah keduanya terlibat dalam perkelahian di luar acara Soul Train Awards di Los Angeles. Tupac yang merasa terancam bahkan meminta kepala keamanan Death Row, Reggie Wright Jr. untuk menembak Biggie, meskipun ini dianggap sebagai ancaman yang tidak serius pada saat itu. Namun, di balik layar, Kif D dan geng Southside Compton Crips mulai semakin terlibat dalam situasi ini. Menurut pengakuan Kif D, ia menawarkan layanan perlindungan kepada P. Diddy dan Biggie selama mereka berada di wilayah West Coast yang dikenal berbahaya pada saat itu. P. Diddy menerima tawaran tersebut, dan Kif D membawa sekitar 45 hingga 50 anak buahnya untuk mengawal mereka selama tur mereka di West Coast yang berjudul Summer Jam pada tahun 1995. Pada salah satu kesempatan, P. Diddy diduga mengatakan kepada Kif D bahwa ia menginginkan kepala Tupac dan Suge Knight sebagai pembalasan atas ejekan dan ancaman yang mereka alami. Kejadian ini memuncak pada penawaran yang sangat mengejutkan. P. Diddy dikabarkan menawarkan $1 juta kepada Kif D untuk membunuh Tupac dan Suge Knight. Kif D menyetujui tawaran tersebut, dan rencana pembunuhan pun mulai disusun. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa P. Diddy secara langsung memerintahkan pembunuhan tersebut, pengakuan Kif D memberikan wawasan baru tentang bagaimana konflik yang bermula dari persaingan musik ini berakhir dalam kekerasan dan pembunuhan tragis. Pada tahun 1996, Tupac ditembak mati di Las Vegas setelah menyaksikan pertandingan tinju Mike Tyson. Sementara itu, Notorious Big juga menjadi korban pembunuhan pada tahun 1997 di Los Angeles. Kedua pembunuhan ini tetap tidak terpecahkan selama bertahun-tahun. Meskipun banyak spekulasi dan teori konspirasi yang muncul, pengakuan Greg Kading dan Kif D memberikan perspektif baru tentang siapa yang mungkin berada di balik kedua tragedi ini. Namun kebenaran sepenuhnya mungkin masih tersembunyi di balik labirin konflik, balas dendam, dan permainan kekuasaan dalam industri musik rap pada era 1990-an. Kasus ini terus menarik perhatian publik, dan meskipun Kif D kini telah ditangkap, masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang peran sebenarnya dari P. Diddy dan tokoh-tokoh lainnya dalam pembunuhan Tupac dan Biggie. Detektif Greg Kading awalnya sangat skeptis terhadap pengakuan yang diberikan oleh Kif D mengenai keterlibatan P. Diddy atau Sean Combs dalam pembunuhan Tupac Shakur.
Meskipun demikian, Kifdi berulang kali meyakinkan Greg bahwa ia tidak mungkin berbohong dan menegaskan bahwa pembunuhan Tupac benar-benar terjadi atas perintah seseorang, yaitu P. Diddy. Kifdi mengklaim bahwa dia terlibat dalam eksekusi tersebut, tetapi semuanya dilakukan atas instruksi dari produser musik ternama itu. Menurut cerita Kifdi, malam tragis di Las Vegas dimulai ketika ia dan keponakannya Oriando Anderson serta beberapa anggota geng Crips lainnya pergi menonton pertandingan tinju antara Mike Tyson dan Bruce Seldon pada tanggal 7 September 1996. Setelah pertandingan selesai, Orlando Anderson yang berada di lobi kasino dekat arena pertandingan dikenali oleh Trayvon Lane, seorang anggota geng Blood yang memiliki koneksi dekat dengan Suge Knight, bos Death Row Records. Lane mengenali Anderson karena insiden sebelumnya di mana Anderson berusaha mencuri kalung Death Row miliknya di sebuah pusat perbelanjaan. Peristiwa ini telah memicu ketegangan di antara kedua geng Crips dan Bloods. Menurut pengakuan Kifdi, rumor telah menyebar di kalangan gangster bahwa P. Diddy menawarkan hadiah besar kepada siapa saja yang bisa menghabisi Tupac dan Suge Knight, yang merupakan pesaing utama label rekamannya Bad Boy Records. Trayvon Lane dengan niat menjebak Anderson menunjukkan bahwa Tupac dan Suge Knight sedang berada di lokasi yang sama, berharap Anderson akan terlibat dalam konfrontasi yang berakhir dengan dia diserang atau bahkan dibunuh. Lane kemudian membawa Anderson mendekati Tupac. Setelah bertemu, Tupac yang sudah mendengar tentang insiden pencurian kalung langsung menghadapi Anderson dan bertanya dengan kasar, "Apakah kamu dari selatan?" Tidak menunggu jawaban, Tupac langsung menonjok wajah Anderson dan perkelahian besar pun terjadi. Anderson segera dikeroyok oleh anggota geng Blood yang berada di sana untuk melindungi Tupac dan Suge Knight. Sementara itu, Kifdi yang berada di sebuah restoran tidak jauh dari tempat kejadian menerima kabar bahwa keponakannya Anderson telah diserang oleh geng Blood. Namun karena tujuan mereka ke Vegas bukan untuk mencari masalah, Kifdi dan kelompoknya datang tanpa membawa senjata. Dalam kondisi ini, Kifdi mendapat bantuan dari seorang pria bernama Earl Von Zip Martin yang juga berada di Vegas untuk menonton pertandingan tinju. Von Zip membawa senjata api yang disembunyikan di dalam mobilnya. Setelah mendapatkan senjata, Kifdi dan kelompoknya memutuskan untuk memantau klub 662, tempat di mana Tupac dan Suge Knight seharusnya tampil setelah pertandingan tinju. Mereka menaiki dua mobil, salah satunya adalah Cadillac putih. Namun setelah menunggu sekitar 1,5 jam, Tupac dan Suge Knight tidak muncul di sana. Setelah satu mobil kemudian memutuskan untuk pulang lebih dulu. Namun tak lama setelah itu, mereka mengetahui keberadaan Tupac dan Suge Knight. Kifdi dan 3 orang lainnya yang berada di mobil Cadillac putih segera mengejar mereka. Mobil Suge Knight dan Tupac ditembak dalam insiden tragis tersebut dan Tupac terluka parah. Sementara Suge Knight selamat. Tupac meninggal dunia beberapa hari kemudian di rumah sakit. Setelah penyerangan terhadap Tupac, Kifdi mengaku bahwa P. Diddy sempat menghubungi Von Zip untuk menanyakan apakah eksekusi terhadap Tupac telah dilakukan oleh Kifdi dan gengnya. Kifdi mengonfirmasi bahwa mereka yang melakukannya dan menuntut pembayaran sebesar $1 juta seperti yang dijanjikan. Namun uang tersebut tidak pernah sampai ke tangan Kifdi, meskipun ia terus meminta Von Zip untuk mengurusnya. Tragedi ini juga memicu balas dendam dari pihak Suge Knight. Menurut Kifdi, Suge Knight membalas kematian Tupac dengan memerintahkan pembunuhan Notorious Big, artis andalan P. Diddy, sebagai aksi balas dendam. Untuk menjalankan misi ini, Suge Knight membayar anggota geng Blood sebesar $13.000 atau sekitar 200 juta rupiah pada saat itu. Setelah bertahun-tahun, Kifdi akhirnya ditangkap dan ia mengungkapkan seluruh detail peristiwa tersebut kepada penyidik, termasuk keterlibatan P. Diddy dalam rencana pembunuhan Tupac. Meskipun P. Diddy selalu membantah keterlibatannya, pengakuan Kifdi mengarahkan publik pada asumsi bahwa P. Diddy mungkin terlibat lebih jauh dari yang pernah diperkirakan sebelumnya. Greg Kading yang menyelidiki kasus ini pada awalnya tidak yakin dengan cerita Kifdi, tetapi semakin banyak bukti yang muncul, semakin ia menduga bahwa keterlibatan P. Diddy mungkin lebih dalam dari yang diketahui publik. Ia bahkan berasumsi bahwa kasus ini hanya bagian kecil dari banyak kasus lain yang mungkin melibatkan P. Diddy.